Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Ahmad Dhani Diaulhaq dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman saya yang bernama Schedulo, Sistem Manajemen, Jadwal dan Deadline Tugas Kuliah. Latar belakang dari pembuatan Schedulo diantaranya dalam kehidupan perkuliahan, mahasiswa sering kali dihadapkan pada berbagai tugas dari banyak mata kuliah dengan waktu yang berbeda-beda. Permasalahan yang muncul adalah sulitnya mengatur prioritas dan mengingat semua deadline secara efektif. Untuk mengatasi hal tersebut, saya mengembangkan sebuah aplikasi berbasis C++ dan framework Qt yang dapat membantu mahasiswa mencatat, mengelola, dan mengingat jadwal tugas secara efisien. Apa itu Schedulo? Schedulo adalah aplikasi desktop berbasis Qt dan bahasa C++. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan mahasiswa dalam mengelola jadwal kuliah dan deadline tugas. Fitur yang tersedia antara lain menambah tugas, melihat daftar tugas, mencari, menghapus, dan memantau status tugas. Semua itu dikemas dalam antarmuka grafis yang sederhana dan mudah digunakan. Struktur dari proyek Schedulo. Struktur proyek ini terdiri dari beberapa file utamanya. File utama diantaranya main.cpp sebagai entry point yang menjalankan aplikasi. Menu window untuk navigasi antar menu utama, tambah tugas window untuk input data tugas baru, daftar tugas window untuk menampilkan, mencari, menghapus, dan mengupdate status tugas. Semua data disimpan dalam file tugas.csv agar data tugas tersimpan secara permanen. Implementasi materi, tipe data, dan operator. Aplikasi ini menggunakan tipe data dasar seperti QString, QDate, integer, boolean, dan QStringlist. Operator logika yang digunakan misalnya untuk menghitung status tugas, apakah sudah selesai, telat, urgent, atau belum selesai. Implementasi dari materi tersebut dapat dilihat dalam potongan kode program berikut ini. Implementasi materi input, proses, dan output. Dalam implementasi input, data tugas diambil dari form tambah tugas melalui QLAN edit dan QDate yang tampilannya dapat dilihat sebagai berikut di bawah pada gambar di bawah ini. Untuk implementasi proses, data divalidasi, dihitung statusnya, lalu disimpan ke file CSV, file tugas.csv yang dapat dilihat dalam potongan kode program di bawah ini. Dan untuk implementasi output, data ditampilkan pada sebuah tabel pada halaman daftar tugas dan tersimpan di file tugas.csv sebagai database yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Di sisi kanan terdapat gambar tabel dan sisi kiri adalah tampilan file tugas.csv sebagai penyimpanan data. Implementasi materi percabangan dan perulangan. Pada percabangan if-else digunakan untuk menentukan status tugas berdasarkan deadline yang dapat dilihat contohnya pada potongan kode program di bawah ini. Dan untuk implementasi perulangan, while digunakan saat membaca isi file CSV, sedangkan for digunakan untuk iterasi data saat menjemput kembali ke file. Yang implementasinya dapat dilihat pada potongan kode di bawah ini. Untuk selanjutnya yaitu implementasi materi fungsi dan implementasi materi array. Untuk implementasi fungsi, program ini moduler, menggunakan fungsi seperti muat data dari CSV, simpan data ke CSV, dan hitung status yang contohnya dapat dilihat pada potongan kode di bawah berikut. Dan untuk implementasi array, data dikelola menggunakan
QString-list dan QList standard item untuk memudahkan manipulasi data secara dinamis. Yang contoh implementasinya dapat dilihat pada potongan kode berikut ini. Selanjutnya yaitu implementasi materi pointer dan implementasi array dinamis. Untuk implementasi pointer digunakan hampir di seluruh objek Qt untuk efisiensi memori dan pengelolaan objek. Untuk implementasinya dapat dilihat pada potongan kode berikut. Dan untuk implementasi array dinamis, implementasi QList dan key standard item model memungkinkan pengelolaan data secara dinamis sehingga data dapat ditambah atau dihapus secara fleksibel sesuai input user. Yang implementasinya dapat dilihat pada potongan kode berikut. Yang untuk implementasi materi selanjutnya yaitu implementasi materi operasi file yang dilakukan dengan menggunakan qfile dan qtextstream untuk menyimpan dan membaca data. Yang contoh implementasinya dapat dilihat pada potongan kode di bawah berikut. Dan untuk implementasi materi yang terakhir yaitu algoritma pencarian yang dituangkan dalam fungsi cari tugas yang digunakan untuk mencari tugas berdasarkan kata kunci di seluruh kolom. Yang implementasi materinya terdapat pada potongan kode berikut ini. Baik, saya akan mendemonstrasikan proyek aplikasi scheduler saya. Sebelumnya bisa terlihat di sini, ini adalah tampilan dari framework Qt Creator. Yang sebelumnya saya menyatakan bahwa ada beberapa value nama dalam struktur proyek ini, yaitu daftar tugas window, menu window, dan tambah tugas window yang masing-masing berada pada form, header file, dan source file dengan main.cpp sebagai entry point utama. Baik, mari kita jalankan kode programnya. Bisa dilihat di sini adalah tampilan menu window atau menu navigasi utama yang di dalamnya terdapat 3 tombol, yaitu tombol tambah tugas, tombol daftar tugas, dan tombol keluar untuk keluar agar pengguna dapat keluar dari program. Yang pertama yaitu tombol tambah tugas. Jika ditekan, maka kita akan diarahkan pada halaman tambah tugas yang merupakan dialog input atau form input untuk menambah data tugas kita. Baik, mari kita coba demonstrasikan. Misal saya memberi nama tugas saya yaitu tugas besar dengan mata kuliah algoritma pemrograman dan deadline pada 13 bulan 8 2025. Dan pada bagian keterangan, misal untuk bagian keterangan ini tidak diharuskan untuk diisi, namun mari kita coba isi sebagai berikut. Tugas harus dikerjakan, misal seperti ini. Dan ketika kita menekan tombol tambah berikut, maka akan muncul notifikasi bahwa tugas berhasil ditambahkan dan data yang tersebut akan diinput ke dalam file tugas.csv kita. Mari kita pencet OK, dan ketika kita pencet tombol kembali, kita akan kembali pada menu navigasi utama. Lalu kita akan coba menekan tombol daftar tugas. Nah, pada halaman window berikut adalah halaman window daftar tugas. Bisa dilihat terdapat sebuah tabel yang menampilkan daftar tugas kita yang telah kita input pada form tambah tugas sebelumnya. Terdapat fitur search yang bisa kita coba, misal besar. Tekan tombol search, maka keyword yang kita cari akan muncul. Keyword ini bisa bermacam-macam, mungkin dari mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, atau nama tugasnya,
Tidak ada. Dan sebagainya. Terdapat fitur hapus yang caranya jika kita perlu menselect salah satu dari tiga, yang cara kerjanya yaitu sebagai berikut. Kita menselect atau memilih tugas yang ingin kita hapus, misal tugas 2 berikut. Kita tekan tombol hapus, maka data tersebut akan dihapus dari database kita. Lalu ada fitur edit yang dimana jika misal terdapat kesalahan, kita dapat misal mata kuliah kita menulisnya salah, maka kita hanya perlu menekan tombol 2 kali dari sel yang ingin kita perbaiki. Oh ya, juga sebelumnya terdapat status yang sebelumnya sudah saya nyatakan, yaitu status belum bisa dapat dilihat di sini, status belum selesai dan urgent. Lihat status ini berdasarkan deadline ya. Jika dan bisa dilihat di sini sekarang adalah tanggal 12 dan deadline di sini adalah tanggal 18, berarti terpaut 6 hari, sedangkan pada nomor tugas besar deadline-nya berada pada tanggal 13 yang terpaut 1 hari, sehingga statusnya menjadi urgent. Nah, dan pada header atau row terakhir terdapat selesai yang berfungsi untuk mengubah status tugas ini menjadi selesai secara manual. Jadi jika pengguna telah menyelesaikan tugas tersebut, pengguna dapat menceklis dan status tugas tersebut akan selesai. Dan yang terakhir yaitu ada fitur simpan yang akan menyimpan data tugas tersebut ke dalam format txt. Misal kita akan pertama kita memilih data tugas yang akan disimpan. Misal kita memilih tugas besar, menselect tugas besar, lalu kita akan tekan tombol simpan. Kita pilih foldernya, folder tempat kita akan menyimpan file kita, misal tugas, dan kita beri nama save, maka akan muncul notifikasi berikut. Lalu jika kita ke file folder kita, bisa dilihat sini file txt yang kita buka, akan muncul tampilan daftar data dari daftar tugas kita dengan tampilan berikut seperti ini. Untuk simpan ini tidak harus satu persatu, namun kita dapat menyimpan 2 data tugas secara bersamaan. Jika kita menyelect dua data berikut, kita tekan tombol simpan. Save, maka tampilannya akan sebagai berikut. Oke. Maaf. Dan ketika kita pencet tombol kembali, kita akan kembali ke menu utama, dan ketika kita pencet tombol keluar, maka kita akan keluar dari aplikasi. Dengan adanya Schedulo, mahasiswa diharapkan dapat lebih mudah mengatur dan memantau deadline tugas kuliah. Harapannya, aplikasi ini bisa membantu mengurangi keterlambatan pengumpulan tugas dan meningkatkan manajemen waktu mahasiswa. Mengutip dari Stephen R. Covey, kuncinya bukan terletak pada bagaimana kamu menggunakan waktumu, tapi bagaimana kamu menginvestasikannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.